kapan pasien itu mengalami perburukan dari yang tadi masuk keadaan seperti itu, mungkin setelah di opname di rumah sakit ada perbaikan, lebih stabil, terus terjadi penurunannya itu kapan itu? Saya dilaporkan hari Senin sore mau maghrib. Dilaporkan makin memburuk, kondisi nafasnya makin cepat, sudah mulai tampak lebih lemas daripada yang sebelumnya, sehingga dan juga hasil ketika sore itu hasil ronsennya sudah disampaikan ke saya, maka saya menginstruksikan untuk pasiennya untuk pindah ke ICU untuk mendapat perawatan yang lebih intensif. Menurut saksi, apa yang menyebabkan bisa terjadi perburukan tadi? Perburukan yang lebih buruk dari sebelumnya. Ada perkembangan ada penyakit yang berkembang, ada sakit yang berkembang yang menurut saya. Yang pertama itu mungkin dari trauma dadanya yang dari mungkin tidak terlalu kelihatan di awal, sehingga selanjutnya selama perjalanan penyakitnya dia menjadi tambah berat. Yang kedua adalah yaitu yang kecurigaan kami yang ada infeksi di pasien. Infeksi yang mulai menyebar ke seluruh tubuh yang awalnya hanya di sekitar lengan dan juga di kaki pasien, akhirnya yang mulai menyebar ke seluruh tubuh. Jadi saksi mengatakan ada kemungkinan luka pada limfa ya. Nah, luka pada limfa itu kita lihat memang kalau dari sisi letak luka memang cocok, karena limfa itu kan terletak di sebelah kiri, di pinggang sebelah kiri, dan memang pada pasien memang pada almarhum memang ada tampak luka di pinggang sebelah kiri, dan dari hasil USG sejawat kami memang didapatkan ada luka di limpa disertai dengan adanya kumpulan, kita bilangnya gumpalan darah. Gumpalan darah di sekitar limpa pada pasien. Di rongga dalam selain limfa tadi yang ada kecurigaan luka, apa lagi di rongga dalam? Rongga dalam kalau dari hasil USG biasanya kita mengintip selain limfa itu ada hati. Ada hati biasanya hati. Ya. Hati di sebelah kanannya, limfa di sebelah kirinya. Namun dari hasil sejawat kami dikatakan tidak tampak kelainan pada hatinya. Selain itu juga dari hasil USG biasanya kita kalau memang terjadi luka pada di daerah seperti limpa, hati, ataupun organ lain, biasanya akan tampak cairan yang di sekitar organ tersebut. Jadi kita bilangnya itu cairan bebas. Cairan bebas itu bisa berupa darah atau yang lain. Tapi pada saat pemeriksaan USG ini tidak ditemukan cairan bebas di sisi hatinya. Di sisi limfanya juga tidak tampak cairan bebas, namun di sisi limfanya itu ditemukan seperti gumpalan darah. Jadi kayak darah yang membeku begitu. Kemungkinan ada luka di limfanya lalu keluar darah yang menjadi beku, itu yang dilihat dari USG. Kalau yang tadi katanya cairan bebas itu artinya cairan itu keluar dari jalur yang seharusnya ya. Kalau bahasa saya itu umpamanya mungkin khususnya itu, ini contoh ya, cairan bebas, khususnya itu luka sehingga dia mungkin keluar dari alur yang sebenarnya. Maksudnya itu yang cairan bebas. Betul, cairan bebas itu bisa, maksudnya cairan bebas itu yang dari organ keluar. Organ di tubuh kan ada dua, itu ada yang padat, ada yang berongga. Nah, kalau pada kasus yang ini, ya kita lihat keduanya. Kalau misalkan dari hati dia terluka kan mengeluarkan darah. Jadi darahnya itu yang akan mengumpul di sekitar hati. Kalau kita tempelkan alat USG, maka akan kelihatan nampak yang kita bilang itu cairan bebas. Nah, memang betul cairan yang tidak berada di tempat seharusnya. Jadi keluar dari jalurnya, dari organnya. Baik organ yang padat maupun organ yang berongga. Rongga itu seperti usus itu bro. Selain limpa tadi, paru-parunya diperiksa kan? Paru-paru hanya melalui ronsen. Iya.
Hasilnya apa waktu itu? Ada kecurigaan memar di jaringan paru. Kalau ginjalnya, Ginjalnya kita eh, dari hasil ini tidak, dari hasil pemeriksaan fisik juga tidak tampak, eh, dari pemeriksaan penunjangnya tidak tampak cedera di daerah ginjalnya. Tapi memang pada saat pemeriksaan tambahan itu fungsi ginjalnya memang meningkat. Fungsi ginjal pasien memang meningkat. maksudnya fungsi ginjalnya meningkat itu bagaimana itu? Lebih dari normal. Fungsi ginjal kerusakan pada ginjal kan kita lihat, salah satunya kita lihat dari fungsi ginjal. Jadi fungsi ginjalnya yang harusnya mungkin normal ya pada pasien itu meningkat. Namun mohon maaf saya lupa angkanya berapa. Yang jelas meningkat. Jadi ada kerusakan di ginjal. Berarti ada kerusakan fungsi ginjal ya. Ada kerusakan Tapi fungsi ginjal. bukan ginjalnya yang rusak, hanya fungsinya. Fungsinya yang rusak, penyebabnya yang saat ini kita hanya bisa menduga-duga, karena kan dari ginjal itu bisa disebabkan oleh banyak hal, bisa dari infeksi, bisa dari apa, trauma juga bisa, atau dari infeksi yang menyebar itu menyebabkan kerusakan ginjal juga bisa. Hmm. Kalau menurut saksi, tadi ada kerusakan luka pada limpa ya, sama kecurigaan di paru. Itu penyebabnya apa kira-kira? Kalau yang di paru, kalau dia dengan eh, curiga jejas, yang jelas pasti ada trauma yang trauma kita bilang trauma tumpul, benturan-benturan tumpul, karena kalau dia tajam pasti ada luka-luka tajamnya di dalam. Kalau yang dari pasien itu karena trauma tumpul. Terus yang kedua, yang kalau dari limfa karena cedera seperti itu pasti ada trauma tumpulnya yang menyebabkan kerusakan di daerah limfa. Nah, itu mungkin yang mengakibatkan karena ada gumpalan darah, infeksi yang meluas, sehingga bisa menjadi perburukan keadaan pasien tadi, kondisi pasien. Betul. Jadi tadi mulai termonitor kalau pasien itu terjadi perburukan hari Senin ya, Hari Senin sore menjelang maghrib saya bilang. sore menjelang maghrib. Nah tadi dokter juga saksi sudah menjelaskan setelah tahu itu, terus pasien dipindah dari ruang rawat ke ICU, ICU intensive care unit. intensive care ya, itu bahasa medis ya. Artinya ICU. mungkin bahasa umumnya perawatan khusus gitu ya, Ya, perawatan intensif. perawatan intensif. Setelah di UGD, tentu perawatan lebih ketat ya, baik dari dokter mungkin juga sering kontrol, mungkin juga perawatnya selalu memonitor setiap saat. Ya, Setelah di UGD, itu tadi hari Senin sore masuk UGD ya. ICU. Oh ICU ya, maaf ICU, ICU. Ya, Senin sore. ya. Senin itu tanggal berapa itu? Tanggal berapa? Tanggal 4. Tanggal 4. Terus di tanggal 5-nya saksi sempat mengecek langsung kondisi pasien. Sempat sempat mengecek langsung di tangan. Selain itu kan juga ada perawat ya. Dari hasil yang saksi peroleh, dari masuk tanggal 4, di tanggal 5-nya itu kondisinya semakin memburuk atau stabil atau bagaimana? Bahkan saya mendapat laporan dari, sehingga saya mendapat laporan dari petugas jaga, dokter jaga malam waktu itu di tanggal 5 dini hari subuh begitu kondisi pasien memang sudah menurun. Jadi kalau saya tidak ingat yang dilaporkan itu kesadarannya mulai menurun, nafasnya semakin cepat, kadar
oksigen di dalam tubuhnya juga semakin menurun, maka dari kami secara otomatis dilaporkan ke dokter anestesi untuk penanganan yang lebih intensif. Jadi sudah dari tanggal 5 subuh itu pasien sudah mengalami. Kalau dari BAP saksi yang saya baca, dari rumah sakit itu akan dirujuk ke rumah sakit ND ya? Bukan ke rumah sakit ND karena kondisinya yang memburuk, dan dari hasil diskusi kami sebagai penanggung jawab pasiennya diputuskan bahwa kondisi infeksi yang makin meluas dan peningkatan fungsi ginjal yang dari kerusakan ginjal tersebut, diputuskan untuk bahwa pasien melakukan tindakan cuci darah, di mana kami kan tidak memiliki fasilitas tersebut. Jadi kami berencana untuk melakukan rujukan ke rumah sakit TC Healer Maumere, bukan ke ini. Rumah sakit apa? TC Healer Maumere. Maumere. Kalau di rumah sakit Air Ramo ini tidak ada cuci darah? Belum tersedia fasilitas tersebut. Belum sedia ya fasilitasnya. Terus apa pertimbangannya kok harus cuci darah gitu waktu itu? Pada waktu itu dengan menilai kondisi pasien yang dengan fungsi ginjal yang naik secara drastis, dengan kondisi pasien pada saat itu nafas sudah dibantu alat. Jadi sudah memakai mesin penopang untuk membantu nafasnya karena nafas pasien tidak kuat untuk bernafas sendiri. Terus infeksi yang meningkat, fungsi ginjal yang meningkat, kesadaran yang menurun, maka kita dalam istilah medis itu mengalami gagal ginjal yang akut, yang baru terjadi gagal ginjal yang akut. Dan salah satu penanganannya adalah dengan melakukan cuci darah yang akan membantu memperbaiki kondisi pasien. Gagal ginjal akut ya. Penyebabnya apa itu gagal ginjal akut? Gagal ginjal akut bisa dari infeksi, bisa dari trauma, bisa macam-macam. Jadi banyak hal ya. Kalau untuk pasien Luki ini apa itu? Kalau pada Luki ini kita melihat case by case, kemungkinan besar ya karena infeksi yang semakin meluas, dan juga bisa karena dari trauma dari traumanya menyebabkan infeksinya menyebabkan gagal ginjal. Menurut analisa saksi, apa penyebab kematian dari almarhum Prada Luki? Kalau kami medis untuk penyebab kematian tidak bisa kami tentukan hanya dengan penyebab pasti kematian tidak bisa kami tentukan hanya dengan pemeriksaan baik analisa fisik penunjang tadi. Untuk penyebab pasti kematian tidak bisa, tapi yang bisa kami sampaikan adalah bahwa almarhum ini mengalami kondisi seperti yang di laporan kematian tersebut, bahwa pasien mengalami cedera pada organ dalam tubuhnya, cedera pada dadanya, juga mengalami yang namanya infeksi yang semakin menumpuk. Dan semua hal tersebut bisa saling tumpang tindih dan juga saling membantu sama lain, yang menyebabkan kondisi almarhum yang semakin menurun. Jadi karena sedemikian banyak komplikasinya, dimungkinkan karena komplikasi itu saling mendukung sehingga bisa menjadi pasien itu gagal napas ya, meninggal. Tapi itu hanya secara medis, bukan pasti enggak itu? Mohon maaf, maksudnya pasti itu? Pasti itu maksudnya kematian itu penyebabnya apa gitu? Penyebab dari kematian almarhum Prada Luki ini? Kalau dari kami bilang ya gagal nafas itu, Bang. Gagal Tapi napas. penyebab pastinya memang kami tidak bisa ditentukan hanya dengan pemeriksaan yang kami. Tapi meninggal karena kondisi tersebut, tapi
penyebab meninggal adalah karena kondisi tersebut. Karena kondisi itu ya. Kondisi itu. Kalau supaya kita bisa tahu penyebab kematian dari seseorang itu khususnya terhadap Pradaluki ini apa yang harus dilakukan? Secara medis untuk mengetahui penyebab kematian pasti itulah dengan melakukan otopsi. Otopsi ya.